Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Hadirin saya rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pelajaran yang ke-17 yaitu tentang ihsan. Di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang 3 tingkatan dalam agama. Ya, yang pertama adalah Islam, iman, dan ihsan. Nah, di mana Islam adalah berkaitan dengan amalan zahir ya. Ada 5 rukunnya, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ini semuanya adalah amalan zahir. Kemudian ada iman, ya berkaitan dengan amalan batin ya. Ada 6 rukun iman. Naam, antuk minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, antuk minu bil qadari khairi wa syarri. Nah, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah puncak dari amalan zahir dan amalan batin. Nah, ini kita akan bahas nanti. Nah, jadi iman lebih tinggi dari Islam dan ihsan. Iman lebih tinggi daripada Islam dan ihsan lebih tinggi daripada iman. Nah, orang yang sampai derajat ihsan berarti dia telah mencapai derajat yang paling tinggi di dalam Islam dan juga iman. Setiap orang yang beriman, dia adalah orang yang Islam, tetapi tidak semua orang Islam dia beriman. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ya, ketika orang-orang Badui berkata kepada Rasul SAW, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, berkata orang-orang Badui, kami telah beriman, katakanlah kalian belum beriman. Dan katakan oleh kalian, kami telah Islam. Ya, dan belum masuk iman di dalam hati-hati kalian. Nah, barakallahu fikum, ini sebagai merujah ya dari tingkatan agama. Ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang masuk di pelajaran 17 yaitu tentang ihsan. Pengertian ihsan menurut bahasa berasal dari kata hasana yahsunu. Hasanan yang berarti baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan. Yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah ya yang diambil dari hadis ya anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak ya. Yaitu ya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Dia Allah ya melihat engkau. Nah, ini adalah makna ihsan. Anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ya, dan ini juga sekaligus menjadi rukun dari ihsan. Itu hanya ada satu ini ya. Nah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah atau seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sungguh Allah melihat engkau. Ya, ini adalah ihsan. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak tertinggi dari tingkatan agama Islam ini yaitu ihsan. Barakallahu fikum. Dalilnya tentu saja di hadis ini ya. Hadis Jibril tentang ihsan. Dan juga di dalam Al-Qur'an ada dalilnya di dalam surat An-Nahl ya. Ayat yang ke-128. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Nah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa ya dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini dalil tentang ihsan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat yang selanjutnya ada juga di surat Asy-Syura ayat 217 sampai dengan 220. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina takum
wa taqallubuka fis sajidin innahu was-sami'un 'alim. Innahu was-sami'ul 'alim. Nah, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, ya, yang melihat engkau ketika engkau berdiri, yang melihat perubahan gerak kepadamu di antara orang-orang yang sujud, dan sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya, apapun yang kita lakukan. Nah, barakallahu fikum. Ini dari dalil ya tentang ihsan. Dan juga ada yang lainnya di surat Yunus ayat 61 bisa kalian baca di buku kalian. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami ini tentang ihsan ya sebagai derajat yang paling tinggi di dalam agama kita. Ya, memang butuh perjuangan yang berat untuk kita bisa memperoleh derajat ihsan ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, sampai sini dulu di pelajaran yang ke-17. Mudah bisa dipahami dan bisa kita amalkan ya tentang ihsan ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.